Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Komang Bagus Adi Dharma dengan NIM 22055 11036. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air, yang dimana terdapat 5 soal untuk ujian tengah semester tersebut. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Yang kedua, jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Yang ketiga, jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara menggambarnya. Yang keempat, itu jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan grip line dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Yang kelima, jelaskan bagaimana tahapan perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, serta jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Untuk jawaban soal pertama, yang dimana itu bagian bendung. Untuk bagian yang pertama itu ada merci bendung, yang merupakan struktur utama pada bendung, memiliki fungsi sebagai penghalang sebagian aliran air, serta dapat mengatur ketinggian muka air. Desain merci bendung dapat mempengaruhi pola aliran dan energi air yang melewati bendung tersebut. Ini merupakan contoh foto yang di mana bagian merci bendung. Untuk foto ini tersebut diambil ketika saya mengambil mata kuliah mengambil mata kuliah irigasi bangunan air. Untuk bagian yang kedua ada jembatan, yang dimana jembatan adalah struktur yang dibangun di atas bendung, memiliki fungsi sebagai jalur transportasi serta bagian dari kontrol operasional bendung. Yang ketiga itu ada kolam olak, yang dimana kolam olak adalah struktur yang dibangun di hilir bendung untuk mengurangi kecepatan aliran air dan mencegah pengurusan pada sungai. Dan untuk fungsi utama dari kolam olak tersebut yaitu meredam energi dari air yang melimpah melalui saluran peluncur sehingga menjaga kestabilan konstruksi bendung. Untuk contoh foto kolam olak tertera pada di layar. Dan untuk bagian yang keempat itu adalah bagian bangunan pemisah, yang dimana adalah struktur yang digunakan untuk membagi aliran air ke beberapa saluran atau mengarahkan air ke jalur tertentu. Yang dimana bangunan pemisah ini pada foto tersebut yang dilingkari oleh kursor tersebut. Dan yang kelima itu ada pintu intake, yang dimana bangunan ini berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber seperti sungai ke saluran sekunder, mengatur massa air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran atau sedimentasi. Untuk contoh pintu intake terdapat pada foto. Dan untuk bagian bendung yang keenam itu ada pintu pembilas atau penguras, yang dimana digunakan dalam sistem irigasi bangunan untuk mengatur dan mengalirkan air serta menguras bahan-bahan endapan yang berada pada bangunan bendung tersebut. Untuk yang ketujuh ada bangunan bagi, yang dimana bangunan bagi merupakan struktur yang berfungsi membagi aliran air dari satu aliran irigasi menjadi dua lebih atau saluran. Yang dimana pada foto tertera ini bangunan baginya. Dan bangunan sadap, yang bagian yang ke-8 yaitu adalah struktur yang mengambil air dari saluran primer atau sekunder untuk disalurkan ke saluran tersier, yang dimana untuk bangunan baginya di pada layar, dan untuk bagian sadap itu yang tanda panah di foto. Yang kesembilan ada kantong lumpur, adalah cekungan atau kolam yang memiliki fungsi untuk menampung sedimen serta lumpur yang terbawa oleh aliran air sebelum masuk ke saluran utama bendung. Yang ke-10 ada papan duga, yang dimana alat ukur yang digunakan dalam konstruksi bendung untuk menentukan elevasi atau tinggi muka air. Alat ini berfungsi sebagai referensi dalam pengukuran dan pemantauan aliran air, sehingga memastikan bahwa operasi bendung berjalan dengan sesuai dengan rencana. Yang ke-11 ada rumah jaga, yang dimana berfungsi sebagai tempat pengawasan dan pengendalian operasional dari bendung tersebut. Yang ke-12 ada gorong-gorong, yang dimana suatu bangunan yang digunakan untuk membawa aliran air seperti saluran irigasi dan pembuang. Yang ke-13 itu tangga berfungsi untuk akses pejalan kaki ke bangunan bendung. Yang ke-14 itu adalah saluran primer, yang dimana berfungsi untuk mengalirkan air dari jaringan utama seperti bendung atau waduk menuju saluran sekunder atau petak-petak tersier yang akan dialiri oleh air tersebut.
Saluran primer ini biasanya memiliki dimensi yang lebih besar dari saluran sekunder ataupun tersier. Dan untuk saluran sekunder yaitu berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran primer ke saluran tersier dan petak-petak pertanian yang akan dilayani. Saluran sekunder ini biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan saluran primer, tetapi lebih besar dari saluran tersier dan dirancang untuk mengoptimalkan aliran air ke lahan pertanian. Yang ke-16 ada saluran tersier, yang dimana jaringan irigasi yang berfungsi untuk menyalurkan air dari saluran sekunder langsung ke lahan pertanian atau petak-petak tersier, dan memastikan distribusi air yang efisien untuk kebutuhan pertanian. Dan yang terakhir, itu bagian ke-17, itu saluran quarter, yang dimana pada saluran ini berfungsi untuk membawa aliran air dari saluran tersier ke petak-petak sawah yang akan dialiri. Terdapat pada gambar berikut merupakan jawaban dari nomor satu. Lanjut kita akan menjawab soal untuk nomor dua. Ini mana untuk merencanakan tinggi air di bendung dan hal yang harus dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung tersebut. Ada beberapa langkah antara lain. Yang pertama yaitu menentukan kapasitas dari penampang sungai. Yang untuk menentukan kapasitas dari penampang sungai ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mencari tinggi air pada sungai, yang dimana pada perhitungan ini didapat air maksimum pada saat banjir dan jenis aliran air yang digunakan menggunakan rumus bilangan Freud. Untuk yang kedua itu menghitung bagian-bagian bendung, yang dimana pada perhitungan ini didapat lebar bendung, tinggi jagaan, lebar pintu penguras, dan jumlah dari pintu penguras tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu menghitung lebar efektif bendung. Yang dimana pada perhitungan ini didapat lebar efektif dari bendung tersebut, serta menentukan jumlah pilar, finishing material dari pilar tersebut. Dan yang terakhir, dalam penentuan kapasitas dari penampang sungai ini, yaitu menentukan tinggi mercu bendung. Yang dimana pada perhitungan ini dilakukan dengan cara kumulatif dari elevasi dasar bendung pada bendung diulangi dengan elevasi dasar sungai yang telah didapatkan pada saat survei. Yang kedua dari langkah-langkah dalam menentukan tinggi air bendung yaitu melakukan perhitungan hidrolika bendung. Di dalam perhitungan hidrolika bendung ini ada beberapa langkah. Yang pertama, perhitungan tinggi air maksimum di mercu bendung. Yang dimana di dalam perhitungan tinggi air ini dibagi lagi menjadi beberapa langkah. Di mana untuk langkah yang pertama itu menghitung tinggi air di atas mercubendung. Pada perhitungan ini, tinggi air di atas mercubendung dihitung menggunakan cara trial and error, yang dimana nilai yang dicoba pada trial and error ini yaitu nilai dari tinggi air di atas mercubendung atau AE. Dengan syarat memiliki nilai galat sekurang-kurangnya kurang dari 1%. Berikut merupakan contoh dari perhitungan yang mana untuk perhitungan uh, galatnya itu diperlukan ada QD, P per HE, HD, P per HD, HE per HD, nilai C 0, C1, C2, dan C itu lebar efektum dan nilai HE aksen. Lanjut untuk perhitungan yang kedua itu menghitung ketinggian air maksimum di bendung. Pada perhitungan ketinggian air maksimum ini, dari atas muka bendung ini, sama seperti sebelumnya menggunakan cara trial and error, yang dimana yang dicoba dalam trial and error ini nilai dari ketinggian kecepatan di hulu sungai atau HV0. Dengan syarat itu memiliki galat sekurang-kurangnya kurang dari 1%. Untuk contohnya ada terangan pada tabel, yang dimana untuk komponen yang dihitung untuk menentukan galat ini yaitu nilai H, D0, A, V0 atau HV0. Lanjut itu menghitung perhitungan ketinggian energi pada tiap titik, yang dimana menghitung energi pada aliran kritis. Pada perhitungan ini eh, didap untuk pada perhitungan ini yang dihitung untuk mendapatkan ketinggian energi pada aliran kritis yaitu persatuan lebar bendung atau Ki. Yang kedua itu menghitung tinggi aliran kritis di atas mercu atau DC. Yang ketiga itu menghitung kecepatan aliran kritis atau VC. Yang keempat itu menghitung tinggi kecepatan kritis atau HCV, dan yang kelima yaitu menghitung tinggi energi kritis tersebut atau EC.
Langkah selanjutnya dalam perhitungan ketinggian energi dari titik itu menghitung energi air terendah pada kolam olakan. Yang dimana pada perhitungan ini oh, tinggi energi air terendah pada kolam tersebut menggunakan cara trial and error. Untuk nilai yang digunakan yang dicoba-coba terus pada cara ini yaitu nilai dari kecepatan aliran pada punggung bendung atau V1. Yang dimana untuk nilai dari skala tersebut sekurang-kurangnya kurang dari 1%. Lanjut itu menghitung tinggi energi air tertinggi pada kolam olakan. Yang dimana pada perhitungan ini yang dihitung untuk mendapatkan ketinggian energi air tertinggi tersebut pada kolam olakan yaitu eh, yang pertama harus menentukan bilangan Froda terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghitung tinggi air tertinggi pada kolam olakan atau nilai D2. Yang ketiga itu menghitung kecepatan aliran pada kolam olakan atau V2. Yang keempat itu menghitung tinggi kecepatan pada kolam olakan atau HV2. Yang terakhir itu menghitung tinggi energi pada kolam olakan yang dimana disimbolkan dengan E2. Lanjut, angka selanjutnya itu menghitung tinggi energi di hilir bendung yang dimana pada perhitungan ini untuk mendapatkannya ketinggian energi tersebut dilakukan dengan tiga langkah. Yang pertama, menentukan kecepatan aliran di hilir bendung atau V3. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu menentukan tinggi kecepatan di hilir bendung HV atau V3. Dan tiga, menghitung tinggi energi pada kolam olakan atau nilai E2. Lanjut, yang terakhir dalam perhitungan ketinggian energi pada tiap titik itu menghitung panjang dan dalam kolam olakan tersebut. Yang dimana pada perhitungan ini yang dihitung yaitu beda tinggi dari muka air di hulu dan dalam dari pengurusan menggunakan Scholes formula atau dapat disimpulkan dengan T untuk dalam pengurusannya, dan untuk penentuan panjang pengurusan yaitu menggunakan angka Engel-Hauser formula atau yang dapat disimpulkan dengan nilai L dari panjang pengurusan tersebut. Dan yang terakhir untuk perhitungan elevasi pada tiap titik yang dimana titik-titik elevasi yang dihitung yaitu elevasi dasar sungai, elevasi muka air normal, elevasi muka air banjir, dan elevasi energi kritis, elevasi energi di hilir bendung, elevasi dasar kolam olakan, dan elevasi sungai maksimum di hilir. Berikut setelah itu kita akan menjelaskan sketsa dari tinggi air tersebut yang dimana menggunakan referensi dari yang telah didapatkan, yang mana di sini setelah itu kita rekap hasil dalam bentuk tabel atau bisa dilihat untuk contoh perhitungannya. Jadi nanti setelah melakukan banyak perhitungan akan direkap dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk perhitungan elevasinya sesuai pada rumus yang tertera pada layar lalu digambarkan pada AutoCAD yang dimana untuk nilai-nilai dari yang kita pernah dapatkan yaitu dari yang pertama untuk nilai P atau nilai tinggi mercubendung, dan nilai HE itu merupakan tinggi air di atas mercubendung, dan nilai D0 itu terus kita masukkan nilai V0 yang sesuai yang tertera pada gambar itu ada titik dari nilai DC, AVC, EC, dan VC. Yang dimana terus untuk nilai L untuk panjang pengurusan tadi sebesar pada gambar, dan untuk dalam pengurusan atau nilai T-nya itu tertera pada gambar di bagian sini. Dan untuk masing-masing energi atau kecepatan dan kedalaman di tiap-tiap titik bisa tertera pada di gambar. Ini merupakan sketsa dari penentuan perhitungan hidrolika bendung. Lanjut, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 3. Ini mana untuk soal dari nomor 3 itu bagaimana tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan bagaimana cara penggambarannya. Untuk langkah-langkah perhitungannya, yang pertama itu menentukan tipe kemiringan dari bagian upstream atau muka bendung.
yang dimana untuk menentukan kemiringan ini menggunakan rumus P dibagi H atau tinggi mercu bendung dibagi dengan kedalamannya. Dan didapat hasil jika dia kurang dari 0,4 berarti kita menggunakan kemiringan 1,1. Jika range-nya 0,4 sampai 1 itu menggunakan kemiringan 3 diperbanding 2. Jika range hasil dari paper H itu 1 sampai 1,5 itu menggunakan 3/1. Namun jika lebih melebihi dari 1,5 itu menggunakan kemiringan vertikal. Lanjut, yaitu langkah kedua, menentukan titik koordinat dari jari-jari bagian upstream untuk kemudahan dalam penggambaran, yang dimana untuk menentukan hal itu menggunakan rumus. Yang pertama ada komponen X0 yang dimana menggunakan rumus 0,139 kali H atau 0,175 kali H. Yang kedua ada nilai X1 yang dimana untuk rumusnya itu 0,282 kali H atau 0,237 kali H. Yang kedua menentukan jari-jari yaitu R0 yaitu 0,5 kali H, dan untuk yang R1 itu 0,2 kali H atau 0,21 kali H. Untuk rumus-rumus tersebut bisa didapatkan dari pada gambar ini, tergantung kita menentukan tipe mercu bendung yang telah kita gunakan. Untuk menggambar ini itu gunakan bentuk-bentuk dari mercu bendung OG. Lanjut, yaitu menentukan bagian belakang bendung atau downstream, yang dimana dalam penentuan bagian belakang bendung atau downstream ini yang menggunakan persamaan yang telah dikembangkan oleh Army Corps of Engineers, yang dimana rumus tersebut yaitu X pangkat N sama dengan K kali H pangkat N kurang N min 1 dikali dengan Y, yang dimana untuk nilai K dan N ini tergantung dari kemiringan upstream bendung, dan harga-harga dari K dan N ini adalah parameter yang telah ditetapkan pada tabel di bawah. Dan untuk nilai X dan Y merupakan koordinat dari permukaan downstream. Dan H adalah tinggi air di atas mercu bendung. Yang dimana untuk penentuan harga-harga nilai K ini berdasarkan kemiringan dari permukaan yang telah kita dapatkan di awal. Itu bisa tertera pada tabel yang dimana diatur dalam standar perencanaan irigasi KP02 halaman 47. Lanjut, setelah melakukan substitusi nilai K dan N ke dalam persamaan di atas, diperoleh persamaan downstream, yang dimana dalam persamaan ini digunakan untuk menentukan koordinat titik singgung antara antara turunan pertama dari persamaan downstream tersebut didapat nilai XC dan nilai YC. Dan langkah selanjutnya itu menentukan mercu spillway di bagian hilir. Dalam penentuan ini menggunakan persamaan downstream di atas dengan batas titik koordinat yaitu nilai XC dan nilai YC. Dan dalam pertemuan elevasi awal itu menggunakan elevasi muka air normal yang didapat lengkung mercu spillway dengan interval 0,2 meter. Untuk contoh perhitungannya bisa tertera pada di Excel sebelah kanan, yaitu dari nilai X dengan 0 dan elevasi muka air normalnya yang telah ditetapkan sampai ke titik nilai XC yang telah kita EC dan YC yang telah kita tentukan. Tadi dapat untuk elevasinya. Lanjut, yaitu menentukan hilir spillway dengan kemiringan yang telah ditetapkan. Yang dimana pada langkah ini hasil yang didapat yaitu kemiringan dari untuk penggambaran dari hilir spillway tersebut. Yang dimana jika pada Excel ini bisa tertera dengan grafik yang telah diplot sesuai dengan tabel yang di sebelah kirinya. Lanjut, yaitu tentuan jenis-jenis mercu, yang dimana untuk mercu tetap ini dengan karakteristik tidak memiliki pintu, air yang melimpas langsung melalui profil mercu, bentuknya bisa berbentuk OG, persegi atau trapesium. Untuk alasan pemilihan dari jenis mercu ini yaitu yang pertama cocok untuk debit tetap, habis itu menentukan minim perawatan, cocok untuk daerah yang terpencil.
Untuk yang jenis mercu kedua atau mercu bergerak dengan karakteristik dilengkapi pintu air, misalnya radial gate atau pintu geser, dan tinggi air bisa dikendalikan. Untuk alasan pemilihannya ini cocok untuk mengatur debit musiman, dan yang kedua memudahkan pengaturan irigasi dan banjir. Dan yang ketiga, mercu OG yang dimana dengan karakteristik membentuk lengkung sesuai dengan profil aliran ideal atau aliran kritis dan umumnya pada bendung tetap. Alasan pemilihan ini yaitu karena memiliki efisiensi air yang tinggi dan cocok untuk aliran subkritis dan debit yang besar. Lanjut, ada jenis mercu yang mercu trapesium dengan karakteristik profil sederhana, mudah dibangun dan dipahami. Umumnya untuk umumnya mercu trapesium atau persegi ini digunakan yang mercu sementara atau darurat. Kenapa untuk alasan pemilihan itu? Karena ada alasan biaya yang murah, pelaksanaan cepat, dan cocok untuk bendung kecil. Dan yang selanjutnya ada mercu ambang lebar atau broad crested weir dengan karakteristik bagian atas datar dan panjang serta mempunyai aliran kritis di atasnya. Untuk alasan pemilihannya itu dapat cocok untuk pengukuran debit. Yang kedua dan stabil terhadap perubahan debit. Untuk mercu ambang yang selanjutnya itu mercu ambang tipis atau sharp crested weir yang dimana dengan karakteristik pelimpasan terjadi di ujung tajam plat atau plat baja. Untuk alasan pemilihan itu digunakan untuk pengukuran debit kecil atau di laboratorium. Baik, berikut jawaban dari nomor 3. Saya akan lanjut untuk jawab pertanyaan soal nomor 4, ya, di mana tahapan-tahapan dalam penentuan apron atau lantai depan dan grip line beserta hal yang harus dipertimbangkannya. Untuk tahapan yang pertama dalam penentuan apron atau lantai depan, yaitu menentukan panjang lantai buka dengan teori Blake. Yang dimana berdasarkan teori Blake ini, prosedur mencari panjang apron dengan hidrolik gradient ini menggunakan perbedaan tekanan sepanjang garis aliran. Besarnya perbedaan tekanan ini di jalur pengaliran adalah sebanding dengan panjang dari grip line tersebut, di mana menggunakan rumus untuk beda beda tekanan atau delta H, yaitu nilai L dibagi dengan C, di mana C ini merupakan creep ratio. Untuk creep ratio ini diambil berdasarkan tabel yang mana berdasarkan material yang telah kita gunakan. Untuk nilai C ini kita bisa menggunakan tergantung dari teori yang akan digunakan. Misalnya menggunakan teori Blake, berarti menggunakan nilai harga-harga C dari teori tersebut. Serta setelah melakukan perhitungan beda tekanan tersebut, dijumlahkan dan dikali dengan nilai C dan didapat pada tabel dan dikali dengan faktor keamanan serta dapatkan nilai panjang apron tersebut, di mana bisa tertera pada Excel. Untuk perhitungan ini melakukan cukup banyak, yaitu dengan nilai delta AB, BC, CD, DE, EF, FG, dan G, HI, dan IC. Setelah dijumlahkan dan dikali dengan nilai C tersebut sesuai dengan material yang kita gunakan, lalu dikali dengan faktor keamanan yang telah ditentukan, yaitu sebesar 20% dan didapat L panjang L total atau panjang total dari apron tersebut. Lanjut, yaitu menentukan panjang grip line, di mana dalam penentuan panjang ini yaitu penjumlahan dari panjang total horizontal dan panjang total vertikal dari apron tersebut dan melakukan pengecekan dengan syarat panjang vertikal dan horizontal lebih besar dari panjang total apron. Yang dimana jika dalam Excel untuk pengecekan syarat itu nilai L vertikal ditambah nilai L horizontal, yang dimana harus lebih besar dari L yang telah kita tentukan dari di panjang apron tersebut sebesar yang ini. Lanjut untuk penentukan panjang grip line, yang dimana untuk penentuan panjang ini yaitu penjumlahan dari panjang total horizontal vertikal ini melakukan pengecekan dan untuk pengujian ini, script line ini tersebut ada dua cara, yaitu dengan cara teori Blake dan cara teori Lane, yang dimana untuk teori Blake ini bisa tertera pada di Excel. Untuk syarat dari teori ini, nilai L kurang dari nilai kumulatif L tersebut yang nilai
L horizontal dan vertikal tersebut. Lanjut dengan teori Lin, sama juga untuk rumus-rumusnya tertera pada di Excel. Untuk syarat-syarat ini, nilai L harus kurang dari nilai LD, di mana untuk nilai LD ini merupakan nilai yang didapat dari L vertikal ditambah sepertiga dari L horizontalnya. Lanjut, oh itu menentukan hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang dimana hal-hal yang dipertimbangkan adalah tinggi jatuh dari air tersebut atau kedalaman atau nilai H. Yang dimana makin tinggi berarti energi semakin besar dan apron harus makin panjang dan kuat. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan jenis tanah pondasi, yang dimana jika tanah berpasir memiliki resiko piping yang tinggi dan maka grip line harus panjang dan cut off yang diperlukan. Yang ketiga itu faktornya debit maksimum atau nilai Q, yang dimana jika memiliki debit maksimum yang besar, maka semakin kuat gaya erosi bagian hilir. Dan yang keempat itu ada kondisi aliran hilir, yang dimana jika aliran itu super kritis, maka memerlukan kolam olah atau peredam energi. Lanjut kondisi muka air di bawah tanah. Nah, jika kondisi muka air di bawah tanah ini tinggi, maka menimbulkan uplift pressure yang besar, sehingga memerlukan drainase dan lapisan kedap air. Lanjut yang terakhir itu faktor tingkat keamanan bendung, yang dimana faktor keamanan ini harus mencakup gaya angkat, rembesan, dan erosi. Untuk gambar-gambar yang untuk gambar dari soal nomor 4 ini bisa tertera pada layar, yang dimana di sini ada nilai dari delta HI dari theta AB, BC, CD, dan HF ini. Dan untuk soal tadi nomor 3, untuk cara penggambaran dari soal ini yang dimana tadi telah ditentukan nilai X0, X1, dan R0, R1, dan R1. Dimana langkah pertama itu kita menggambar bagian R yang telah ditentukan. Lanjut kita mendapatkan nilai XC dan nilai YC. Dimana secara pada gambar itu nilai koordinatnya. Lalu kita menyambungkan titik-titik tersebut dengan garis, jadi dengan interval 0,2 dan didapat hasil seperti gambar sini. Tadi lanjut untuk melurusannya sesuai dengan perbandingan yang kita gunakan, yaitu yang pada referensi ini menggunakan perbandingan 1:1. Nah, lanjut untuk soal yang terakhir itu soal nomor 5, yang dimana tahapan dalam perhitungan tekanan air normal atau air banjir dan lumpur serta hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungannya. Yang mana dalam tekanan air normal yang dihitung yaitu momen resistan atau momen penahan atau disebut dengan MR dan momen guling. Yang dimana untuk tekanan air normal ini dihitung dua, yaitu gaya air normal arah horizontal dan gaya air normal ke arah vertikal. Jika pada gambar tersebut bisa dilihat pada gambar ini, yang dimana hari gaya air normal pada hari arah horizontal ini merupakan yang bagian segitiga, dan untuk gaya air normal normal vertikal itu P2 itu untuk persegi panjang tersebut. Lanjut itu pada tekanan air banjir, yang dimana dalam perhitungan ini yang dihitung sama seperti tekanan air normal, itu momen resisten atau momen penahan dan momen momen guling dari bendung tersebut, yang dimana komponen-komponen yang diperlukan itu lumayan cukup banyak, yaitu PF1, PF2, PF3, dan PF4, dan PF5, dan PF6. Nah, yang mana untuk PF1 itu ke arah horizontal, gaya horizontal sesuai dengan tanda panah ini. Untuk PF2 itu horizontal, PF3 itu vertikal, ya, nah, gaya vertikal. Nomor 4 itu momen ke arah vertikal, dan yang kelima vertikal, dan untuk yang keenam itu ke arah horizontal. Lanjut, yang terakhir itu tekanan lumpur, di mana untuk hasil dari perhitungan ini itu momen resistan untuk penahan dan momen guling, yang dimana menggunakan rumus itu ada PL1 gunakan dari nilai KA 1/2 dari nilai KA dan R kuadrat dikali dengan gamma lumpur, yang dimana gamma lumpur ini juga kita harus mencari berapa besarannya, dan untuk nilai KA ini ada tertera pada perhitungannya, yang dimana untuk gambar dari tekanan lumpur ini itu ada nilai PL1 yang merupakan dari hasil gaya horizontal, dan untuk PL2 itu hasil gaya dari vertikal.
Baik, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.